Selamat pagi buat semuanya. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita Selamat berdoa pagi. bersama ya. Mari kita siapkan pada yang kameranya nggak dibuka, jangan tidur lagi. Kita dengar firman Tuhan supaya segar. Mari kita lihat yang saya akan bagikan. Saya mau bicara tentang konsistensi. Apa itu konsistensi? Saudaraku, eh, keselamatan itu adalah hadiah yang gratis atau free dari Tuhan untuk kita, tetapi ada sesuatu yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita bayar di dalam menjalankan keselamatan yang Tuhan berikan ya. Jadi nggak nggak ujuk-ujuk begitu, tapi harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Seperti halnya di dunia sekuler, jadi ada yang harus dikerjakan supaya kita performanya bisa kelihatan ada di mana. Sebelumnya kita lihat dulu arti konsisten. Arti konsisten adalah tidak berubah, tidak berubah-ubah, artinya tetap selaras atau sesuai. Arti konsistensi adalah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan teratur. Contohnya seperti pagi hari ini kita lagi berdoa, berolahraga, belajar, membaca Alkitab, melayani, dan banyak hal lagi. Kalau kita berolahraga, kalau kita nggak konsisten, ya nggak ada gunanya ya. Dia hanya cuman selewat saja, jadi kesehatan itu nggak kelihatan gitu ya. Sama dengan orang yang belajar sekolah, kalau belajarnya cuman 1 hari saja, ya bagaimana menguasai ilmu pengetahuan itu? Nah ini yang dimaksud oleh saya hari ini belajar konsistensi. Pertanyaannya mengapa kita harus konsisten? Konsistensi itu akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik, bermutu seperti awal saya katakan tadi. Konsisten itu menunjukkan integritas saudara dan saya dalam bekerja dan konsisten mengajarkan kita untuk tidak main-main ya. Kita tidak bermain-main dalam pekerjaan tetapi harus bisa serius gitu dan memegang teguh amanat pekerjaan itu. Karena itulah penting sekali untuk konsisten. Nanti apa hubungannya dengan berdoa misalnya karena pagi ini kita lagi berdoa, kita konsisten nggak dengan doa itu? Atau hanya seminggu sekali? Atau bagaimana? Dan hasilnya bagaimana? Harusnya kita boleh mengevaluasi. Saudaraku, di awal tahun Pak Oscar membagikan apa ya, tema gereja di tahun 2023 itu bangkit, bergerak maju dan berdampak. Kemarin saya tanya ya, ada beberapa pendeta, apa sih tema satelit saudara? Ada yang restoration, ada yang menuju seribu atau the year of revival, ada tahun sukacita, the year of joyful, ada yang menjadikan GKKD satelit yang berlipat ganda baik dari kualitas dan kuantitas. Ada yang mengatakan lagi jemaat memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Roh yang menyala-nyala. Tadi ada seseorang berkata semangat. Gitu. Nah itu yang lagi dibagikan di satelitnya. Bagus sekali ini untuk kita renungkan hari ini. Apa cita-cita ini ya. Tapi ini nggak bisa berhasil tanpa tanpa yang kita lakukan. Jadi saudaraku, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Ini mau bedah tentang bangkit, bergerak, maju dan berdampak. Titik poinnya adalah pada berdampak. Mungkin rohnya kita sudah luar biasa.
Saya kemarin di Bandung ada orang cerita, wah kalau GKKD sih, wah kalau masalah rohani, rohnya luar biasa. Bagaimana dengan tubuh dan jiwa kita? Untuk maju kita perlu kompetensi. Di sana ada usaha yang harus dilakukan, nggak bisa enggak. Ini dilakukan di dunia sekuler dan juga harus dikerjakan di gereja Tuhan, sehingga bisa berdampak. Berdampak tuh kelihatan. Seorang sekarang dimanapun juga, supaya saya punya performa di dalam pekerjaan saya, harus saya ada kompetensi di dalam pekerjaan saya. Saya dengar guru-guru pun demikian, dan banyak bidang-bidang pekerjaan lain. Bagaimana di pelayanan, ya sama juga, ada kompetensi juga. Bagaimana saudara di dalam hidup di dalam Tuhan, ada yang harus dilakukan. Misalnya pagi hari ini kita bangun pagi, ya, ini salah satu kompetensi. Gak semua orang bisa lakukan. Saudara dan saya hari ini berdoa. Yang kameranya tertutup ini sedang ngantuk-ngantuk ataupun tidak, yaitu ada kompetensi di sana. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Jadi ada harus yang dilakukan oleh saudara dan saya, oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bicara tentang konsistensi, nggak bisa cuma 5 menit sekarang ini, tetapi akan panjang. Tetapi tidak apalah, bisa intinya kita ambil supaya kita berdoa punya konsistensi. Dia yang dilakukan tidak berubah-ubah, dia serius, dia terjadwal dengan baik gitu ya. Nah, untuk berdampak dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan cita-cita tadi, yang tadi restoration, dan banyak lagi ya tadi, restoration menuju 1000. Saya berkata kepada pendetanya, bagaimana saudara untuk mendapatkan 1000 jiwa di dalam pelayanan itu? Bagaimana mendapatkan sukacita itu? Bagaimana untuk berlipat ganda? Bagaimana memiliki roh yang semangat? Ada yang harus kita lakukan. Nggak bisa simsalabim ya, saudara. Firman Tuhan katakan pertama harus berubah dulu kita. Budinya harus diperbaharui. Jadi pertama dibutuhkan komitmen. Bagaimana doa saudara pagi ini? Perlu komitmen. Jadi untuk melahirkan cita-cita yang menghasilkan itu dibutuhkan rencana-rencana kerja. Sebagai pemimpin di dalam gereja, ya saya nagih sama pendeta-pendeta apa rencana kerja di satelit. Lalu mengevaluasi yang sudah dikerjakan. Kita ini sudah 6 bulan lewat ya di dalam tahun 2023. Apakah raker yang kemarin itu sudah dievaluasi enggak selama 6 bulan? Apa yang terjadi? Apakah yang tadinya cita-citanya 200 orang misalnya, apakah dia ada di sana terus? Apa yang sudah dikerjakan harus dievaluasi. Sama dengan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Tahun 2023 kita berdampak, apa yang sudah saudara dan saya lakukan? Nyata nggak berdampaknya? Lalu konsistensi ini bicara kita menunjukkan integritas saudara dan saya. Anda orang berintegritas kalau konsisten, kalau nggak konsisten nilainya kecil gitu. Konsisten membuat kita tidak main-main, kita akan serius mengerjakannya. Jadi orang yang konsisten selalu mengerjakan dengan serius. Sepertinya nggak bisa tidur ya, karena dia ada rapot yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, arti berdampak bagi sekeliling kita mau lihat. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini bicara kompetensi. Betul nggak saudara kebaikannya diketahui oleh orang lain? Kita perlu evaluasi. Betul kan doa kita hari lepas hari itu membawa dampak nggak? Semua orang bisa lihat nggak dengan doa ini kita nggak main-main gitu. Nggak sambil tiduran, nggak sambil, tapi serius gitu.
Misalnya lagi kita doa hari Rabu gitu. Kita perlu evaluasi, yang berdoa cuma berapa orang. Kalau tugas saja dia berdoa, tetapi kalau nggak tugas dia nggak berdoa. Nah, program-program apa yang dibuat selama ini untuk berdampak dapat dirasakan oleh sekeliling kita? Ini butuh konsistensi. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Sudah mengerjakan belum? Atau ya lewat aja atau apa adanya, nggak bisa. Kita harus serius, nggak main-main katanya. Dan ini kan dilakukan berulang-ulang, kayak doa ini kan bangun pagi berdoa, bangun pagi berdoa. Saat teduh lagi, baca firman Tuhan. Gitu. Di Roma 12 ayat 11 katakan begini, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhannya katakan bertekunlah dalam doa. Ini kompetensi juga. Harus konsisten. Kita mau lihat apa? Doa-doa yang kita lakukan, ya bagaimana gitu ya? Apa ya doa harus bermutu ya? Kita harus belajar doa yang bermutu. Nah itu kompetensi belajar. Nggak hanya minta. Kita harus berkembang doanya. Waktu saya bekerja, saya dikasih tahu oleh direktur saya, kita harus punya perusahaan yang kelas dunia. GKKD kelas dunia enggak? Misalnya itu ya. Jadi ada kompetensi yang harus kita lakukan. Satelit kita kelas dunia enggak? Masih kelas ecek-ecek. Karena apa? Doanya masih terlambat, persekutuannya masih terlambat. Hari ini saya sedikit menyentil kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, bagaimana hidup di pelayanan ini, di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa keselamatan itu free, tetapi ada kompetensi di dalam hidup beriman kepada Tuhan yang harus kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Itu artinya ada perintah untuk melakukan sesuatu. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, seperti olahraga bersepeda yang tadinya saya dulu berolahraga berjalan hanya kuat 1 kilo, sekarang saya bisa menaklukkan segar pencah dengan tidak mengeluh gitu. Saya jalan 10 kilo, 13 kilo nggak jadi mengeluh. Karena apa? Karena latihan. Naik sepeda 130 km nggak mengeluh ya. Karena dilakukan dengan konsistensi. Sama dengan hidupan rohani. Jadi saudara, hari ini kita belajar konsistensi. Dalam berdoa, kita sama-sama apapun yang kita kerjakan di dunia rohani, roh kita kuat, tubuh jiwa kita kuat, karena kita melakukannya dengan serius. Berdoa pagi hari ini serius, berdoa hari Rabu itu serius, PA itu serius, baca Alkitab itu serius, belajar di rumah serius, bekerja di perusahaan dengan sungguh-sungguh itu serius. Mari saudara, kita siapkan diri kita.